Surabaya, anaknya Gunung Pasaman. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas dan segala jenis ibadah di bulan Ramadan ini. Tak lupa pula kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan kultum dengan tema hakikat puasa. Sebelum itu, perkenalkan saya Miftah Rizkyana Sution dari kelas 10-4. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibadah puasa disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan pada setiap tahunnya. Puasa sejatinya bukanlah syariat yang baru, akan tetapi adalah ibadah yang telah disyariatkan sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung banyak manfaat dan keuntungannya bagi umat manusia baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itulah, puasa tidak hanya disyariatkan kepada umat terdahulu, tetapi juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Puasa sendiri cukup unik dan berbeda dari jenis-jenis ibadah lainnya. Puasa memerintahkan umat Islam untuk menahan dan meninggalkan sesuatu atau tahlil. Bukan untuk melakukan sesuatu atau tahlil. Karena sifat yang tahlil inilah, puasa menjadi ibadah yang tak terlihat secara kasat mata. Sifat tahlil inilah yang menempatkan puasa menjadi istimewa. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang hakikat puasa secara singkat dan tepat, yakni puasa itu menahan diri dan meninggalkan larangan puasa. Puasa itu hakikatnya adalah rahasia, tidak ada amal yang tampak padanya. Jika seluruh ibadah disaksikan oleh makhluk, puasa hanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah amal batin, murni dari kesabaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari penjelasan ini kita dapat mengetahui inti dan keutamaan dari puasa adalah kesabaran dengan ganjaran yang tiada tara. Kita dapat mengerti mengapa hadis qudsi as-sawma li wa ana li ajzi. Puasaku untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa mengambil seperempat bagian dari keseluruhan keimanan, karena puasa itu setengah dari kesabaran. Hadis At-Tirmizi. Sedangkan kesabaran mengambil setengah bagian dari keimanan. Hadis Ibnu Naim dan Al-Khatib. Adapun manfaat dari puasa adalah untuk menurunkan keinginan-keinginan syahwat yang menjadi lahan subur syaitan. Dengan lapar dan haus, lahan subur syaitan dan medan pacu syaitan akan menyempit dan terbatas. Ibadah puasa bermanfaat untuk menaklukkan syaitan, karena syahwat-syahwat itu menjadi jalan masuk syaitan, musuh kita. Sedangkan syahwat pada manusia menguat oleh sebab makan dan minum. Dari sini kemudian ibadah puasa menjadi pintu ibadah dan tameng atau perisai bagi kita yang berpuasa. Puasa mempersempit ruang gerak dalam tubuh orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh syaitan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darahnya. Oleh karena itu hendaklah mereka mempersempit aliran darah itu dengan rasa lapar. Hadis riwayat muttafaq alaih. Puasa membatasi, mempersempit ruang gerak dan menutup jalan bagi syaitan, maka orang yang berpuasa layak diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang tak terduga, baik kuantitas maupun kualitasnya.
Wallahu a'lam bishawab. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.